Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pokok dan segala caranya, segala-galanya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, segala di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Pastilah kau akan ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Ultraman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua. Apa kabar kalian?
Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kembali siang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan secara online. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah melakukan perintah orang tua dengan segera dan senang hati. Anak-anak persiapkan Alkitabnya. Anak-anak ulangi, apa judulnya? Melakukan perintah orang tua dengan segera dan senang hati. Coba anak-anak ingat, perintah orang tua yang mana yang selalu kita ingat, yang selalu kita dengarkan? Anak-anak bisa menjawab. Perintah mama, papa apa yang selalu anak-anak ingat? Apa jawabannya? Contohnya, buang sampah pada tempatnya. Tidur jangan terlalu malam. Coba perintah orang tua apa yang anak-anak selalu ingat? Nah, perintah atau nasihat orang tua itu sebenarnya gampang atau susah? Kalau orang tua menyuruh anak-anak membuang sampah pada tempatnya, gampang atau susah? Gampang, karena tempat sampah sudah disediakan dan tempatnya pasti dekat, berada di dalam rumah. Tujuannya apa? Orang tua memerintah anak untuk membuang sampah pada tempatnya supaya rumah tetap bersih, rumah tidak kotor. Jadi, walaupun kadang perintah orang tua itu anak-anak merasa sulit, tetapi kita pasti bisa melakukannya. Contohnya apa? Merasa sulit, padahal itu gampang dilakukan. Contohnya, pada saat anak-anak lagi asik main, lagi asik bersama temennya, tiba-tiba sama mama dipanggil, ayo berhenti dulu mainnya, kamu harus belajar. Susah atau gampang? Gampang, karena itu untuk kebaikan. Meskipun anak-anak enggan untuk melakukannya, tetapi anak-anak harus menurut karena sudah terlalu lama bermain, karena anak-anak mendapatkan PR dan harus dikerjakan. Orang tua pasti memerintah hal yang baik, hal yang benar. Meskipun kadang nasihat orang tua itu anak-anak bisa kesal, tetapi perintah orang tua semuanya untuk kebaikan. Contohnya apa lagi? Tidak boleh jajan sembarangan. Terus apa lagi? Jangan minum es selama anak-anak batuk. Anak-anak pasti dalam hati, kenapa ndak boleh? Kenapa minum es aja ndak boleh? Kenapa jajan itu aja ndak boleh? Tapi semua itu orang tua lakukan supaya apa? Supaya anak-anak tidak sakit. Kalau jajan sembarangan, anak-anak tidak menurut perintah orang tua, tetap jajan sembarangan, nanti bisa sakit perut atau anak-anak bisa tenggorokannya sakit. Anak-anak yang lagi batuk tidak boleh minum es krim supaya batuknya cepat sembuh. Nah, untuk itu anak-anak harus taat kepada perintah orang tua. Dan bukan hanya anak-anak aja yang harus belajar taat kepada orang tua, namun
setiap anak yang ada di tengah keluarga itu harus menurut kepada perintah orang tua. Di dalam Alkitab ada contoh, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu dia dijadikan budak di Mesir. Dia juga pernah di penjara. Sampai pada akhirnya dia bisa hidup di dalam istana. Anak-anak tahu siapa dia? Ayo kita buka di dalam Kejadian pasal 37. Kita akan baca mulai ayat 12 sampai 17. Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Siapa tadi yang tante tanya? Yang dijual, yang pernah hidup di penjara. Iya, betul. Dia adalah Yusuf. Siapa? Yusuf. Saat ini tante bercerita tentang Yusuf saat dia masih berumur 17 tahun dan masih tinggal bersama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Siapa? Bapak Yakub. Ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 37 ayat 12 sampai yang ke 17. Judul perikopnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 12. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba di Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya, Bapa." Ayat 14, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki dan bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Ayat 17. Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Diceritakan tentang Yusuf yang diperintah oleh ayahnya yang bernama Bapak Yakub. Pada waktu Bapak Yakub memanggil Yusuf, Yusuf adalah anak yang taat. Jadi ketika ayahnya memanggil, ia segera datang. Dari yang kita sudah baca tadi, di situ Bapak Yakub memanggil Yusuf. Bapak Yakub berkata, "Yusuf, tolong lihat kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan domba. Mereka biasanya mengembalakan domba di Sikem." Karena Yusuf adalah anak yang taat, ketika
Yusuf dipanggil oleh bapaknya yang bernama Bapak Yakub atau yang disebut juga Israel, Yusuf tidak bermalas-malasan, tetapi Yusuf langsung pergi mendekat dan menjawab, "Iya, Pak." Siapa yang seperti Yusuf? Dipanggil mama, langsung menjawab, "Iya, Ma." Dipanggil papa, "Iya, Pak." Oh, pintar. Anak-anak semua selalu dengar-dengaran. Anak-anak semua selalu menurut kalau dipanggil sama orang tua. Nah, sebagai anak yang taat, Yusuf tidak hanya menjawab, "Iya, Pak." Dan setelah itu bermain lagi. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf melakukan perintah ayahnya dengan segera. Sebab Yusuf adalah anak yang taat. Yusuf segera pergi ke Sikem untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Dan ternyata setelah Yusuf sampai di Sikem, Yusuf tidak mendapati kakak-kakaknya. Yusuf berjalan ke sana kemari, dia melihat di padang tidak ada kakak-kakaknya. Apa yang dilakukan Yusuf ketika Yusuf tidak menjumpai kakak-kakaknya? Apakah Yusuf terus bermain di tengah-tengah padang? Atau Yusuf langsung pergi pulang ke rumahnya? Tidak. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Jadi Yusuf bertemu dengan seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Yusuf, "Apa yang Yusuf cari?" Sahut Yusuf, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Nah, orang laki-laki itu tadi melihat kalau saudara-saudaranya ada di padang tadi. Dan ayat yang ke-17, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Jadi saudara-saudara Yusuf tidak lagi ada di padang yang ada di Sikem, tapi pergi lagi ke daerah yang bernama Dotan. Dan Yusuf adalah anak yang taat. Ketika dia menemui kesulitan dalam melaksanakan perintah ayahnya, Yusuf tidak menyerah. Dia tetap berusaha. Dia berusaha keras melakukan perintah orang tuanya. Maka ketika Yusuf bertemu dengan orang laki-laki tadi, dia berani bertanya. Dia berani bertanya, apakah orang laki-laki itu melihat saudara-saudara Yusuf. Setelah Yusuf diberitahu bahwa saudara-saudaranya pergi ke Dotan, maka Yusuf pun menyusul ke sana. Sampai akhirnya Yusuf yang adalah anak yang taat berhasil menemukan kakak-kakaknya. Dia merasa senang, dia merasa bersukacita, seperti yang ayahnya perintahkan. Jadi Yusuf tidak terus putus asa pada waktu tidak menemukan kakaknya, tapi dia tetap berusaha mencari kakak-kakaknya. Nah, kita bisa belajar dari Yusuf yang adalah anak yang taat. Kita belajar apa dari Yusuf? Yang pertama, kita menjawab dengan segera. Yang kedua, Yusuf melakukan perintah dengan gembira. Yang ketiga, apa?
berusaha keras untuk melakukan perintah walaupun ada kesulitan. Jadi Yusuf tetap berusaha. Nah, anak-anak belajar dari Yusuf 3 hal ini. Jadi anak-anak mulai dari saat ini belajar taat seperti Yusuf. Kalau papa mama memerintahkan, tidak boleh ditunda. Tidak boleh, sek ma, sek pa, tidak boleh. Tapi harus belajar seperti Yusuf. Tidak ada kata sebentar lagi ya. Tidak boleh. Jadi anak-anak langsung menjawab, iya ma, iya pa, atau iya kak, atau iya bu guru, iya pak guru, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua, kepada saudara kita. Jadi kita mau belajar taat karena semua yang diperintahkan itu adalah hal yang baik. Itu baru namanya anak Tuhan yang taat. Pasti Tuhan senang karena anak-anak belajar taat kepada orang tua. Nah, itulah yang indah buat Tuhan. Oke, anak-anak bersemangat untuk menjadi anak yang taat. Untuk ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak kelas Galilea, anak-anak mengucapkan ayat ini di video dan dikirim ke guru kelasnya. Untuk anak-anak kelas Yeriko A, anak-anak membuat video dan harus dihafalkan. Anak-anak sudah bisa membaca, anak-anak harus berusaha menghafalkan. Dikirim ke grup kelas. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita akan berdoa, lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena mempunyai Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau belajar menjadi taat seperti Yusuf yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan Yesus, dan kami mau setia beribadah dan belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, makasih sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.